Salam untuk kita semuanya. Pada saat ini saya akan membahas tentang kemahakuasaan Allah. Landasan saya dalam makalah ini terdapat dari kitab Yesaya 40 ayat 21 sampai 28. Tentu pada masa sekarang ini atau saat ini banyak peristiwa yang membuat kita sebagai umat Tuhan, orang yang percaya kepada Allah, tentu akan semakin mempercayainya karena kita tahu bahwa memang sebenarnya Allah itu berkuasa. Namun dalam keadaan yang saat ini, ada banyak orang juga yang meragukan kemahakuasaan Allah itu sendiri. Contohnya saja peristiwa yang saat ini paling berdampak, pandemi COVID-19 atau yang sering disebut adalah corona. Dan kita semua tahu bahwa hal ini memakan korban jiwa, banyak memakan korban jiwa, dan tidak sedikit yang menjadi korbannya adalah umat Tuhan juga. Jadi hal ini tentu kita meragukan, kemudian mencari apa makna dari kemahakuasaan Allah yang sebenarnya. Kemudian kepercayaan umat-umat Tuhan akan kemahakuasaan Allah. Mereka akan bertanya apakah Allah mampu menyelamatkan setiap umat manusia. Nah, Bapak Ibu, yang saya mau katakan di sini, kitab Yesaya ini merupakan kumpulan nubuat dan pesan dari Nabi Yesaya sendiri. Kitab ini menjadi suara Nabi yang memiliki pengaruh pada pertengahan kedua pada abad ke-8 sebelum Masehi. Kita tahu bahwa Yesaya bernubuat tentang Yesus yang akan menyelamatkan manusia. Namun kita tidak akan membahas hal itu karena di sini kita akan membahas kemahakuasaan Allah yang terletak di dalam, yang terdapat di dalam Yesaya 40 ayat 21 sampai 28. Nah, mari kita lihat dahulu definisi dari kemahakuasaan Allah itu sendiri. Jika kita lihat, maha kuasa ini terdiri dari dua kata yang digabungkan, yaitu maha dan kuasa. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, maha kuasa adalah teramat kuasa dan teramat besar kuasanya, dan itu menunjuk kepada Allah. Dalam bahasa Inggris disebut Almighty, yang memiliki makna yang memiliki kuasa untuk melakukan segala sesuatu, mampu melakukan segala sesuatu. Nah, menurut Abineno, seorang penulis buku, mengatakan bahwa pengertian mengenai kemahakuasaan itu bukanlah sebuah pernyataan bahwa Allah hanya dapat melakukan sesuatu, tetapi pengakuan bahwa kemahakuasaan Allah melebihi apapun kuasa yang ditemukan oleh manusia dalam kehidupan yang ada di dunia ini. Jika kita lihat dalam Kejadian pertama yang mengisahkan tentang penciptaan, itu adalah termasuk kemahakuasaan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, kemudian Kejadian 2 ayat 1 sampai 21. Pada saat itu Allah membentuk bumi dan segala isinya. Namun tentu kita tahu bahwa kemahakuasaan Allah tidak terhenti di dalam penciptaannya saja. Kuasanya terus berlanjut karena Ia bersifat kekal. Pemazmur dalam kitab Mazmur 139 ayat yang pertama dan kedua menyatakan bahwa Allah memiliki sifat omnipoten, yang berarti maha kuasa. Dan ini mengacu kepada kesanggupan Allah dalam melakukan segala sesuatu, dan apapun yang ingin Allah mau lakukan akan dapat terjadi. Maka dengan jelas kita dapat melihat bahwa meskipun manusia memiliki kekuasaan
Hal ini berhubungan dengan sebuah jabatan yang saat ini mungkin kita tahu. Pemerintahan, seperti orang-orang yang duduk di bangku pemerintahan, itu adalah suatu jabatan yang dibanggakan, ilmu gaib, dan hal ini masih sering kita dapati kepada orang-orang atau suku-suku tertentu. Tentu bukan hal yang dapat disandingkan dengan kuasa yang Allah miliki dengan semuanya itu, karena Allah adalah pemilik segalanya dan yang menciptakan segalanya. Karena kuasa yang Allah berikan kepada manusia hanya sebagai subjek, dan sedangkan pelaksanaan kuasa yang dilakukan oleh manusia adalah aturan kehidupan yang ditentukan Allah sendiri. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa kemakuasaan yang dimiliki oleh Allah merupakan ketidakterbatasannya dalam melakukan segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, sebagai manusia atau orang-orang yang percaya ataupun yang tidak percaya, seharusnya memang perlu mengingat bahwa Allah tidak menggunakan kuasanya untuk melakukan tindakan yang bersifat sewenang-wenang, karena Allah itu bijaksana. Tetapi Allah menyatakan dalam suatu konteks moral yang dapat mengandung berkat atau sebaliknya sebagai hukuman. Kita dapat melihat dalam kisah orang Israel sebagai bangsa pilihan Allah itu sendiri. Nah, kemakuasaan Allah dalam Yesaya 40 ayat 21 sampai 28. Yesaya sendiri mengemukakan bahwa kekuasaan Allah itu mutlak dan meliputi bahkan merembes kepada segala rincian terkecil sekalipun. Gambaran situasi yang diperlihatkan oleh Yesaya dalam Yesaya 26-27 merupakan kuasa Allah yang dapat menghardik lawan, dengan kata lain penyertaan Allah kepada umatnya. Dalam Yesaya 40 ayat 22, kemudian 25-26 tertulis, Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan aku seperti Dia. Firman yang Maha Kudus, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tidak ada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Manusia hanya tahu bahwa bumi ini berbentuk bulat oleh karena perkataan para peneliti. Tetapi Yesaya 40:22 mengungkapkan dan memiliki sudut pandang bahwa manusia yang mengartikan kebenaran firman Tuhan hanya dengan memakai logika saja, tentu mereka bukanlah orang yang mengenal Allah. Maka mereka akan mengatakan, apakah penulis Alkitab tidak mengerti tentang teori bumi? Pada kenyataannya terdapat makna yang menjelaskan kekuasaan Allah, bahwa Allah yang memiliki kedudukan di dalam lingkup bumi ini. Dengan begitu, manusia perlu kembali mengingat bahwa kemakuasaan Allah tidak terbatas hanya pada satu perkara, tetapi kemakuasaan Allah itu meliputi segala-galanya, dan keadaan yang tercipta memiliki suatu hal yang lebih baik. Oleh sebab itu, setiap penjabaran mengenai kemakuasaan Allah, kita dapat menyimpulkan bahwa kemakuasaan yang Allah miliki merupakan ungkapan yang menguraikan kemuliaan, keagungan, kehormatan. Tidak ada yang dapat menyamakan ataupun disejajarkan dengan apapun. Allah yang menguasai segala apa yang sudah terbentuk, seluruh alam, cuaca apapun. Kita dapat melihat dalam Ayub 37 ayat 7, Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Baik buruk apapun perubahan cuaca, Allah yang berkuasa, yang memegang kendali. Sebagai manusia yang dibawa kuasanya, tindakan kebenaran yang harus dilakukan. Jangan meragukan kuasa Allah. Banyak hal di masa sekarang ini dapat membuat manusia meragukan kuasa Allah. Oleh sebab itu, sebagai manusia yang telah percaya kepada Allah,
bertobat dan berbalik kepada Allah yang berkuasa. Kebenarannya bahwa Allah mengilhami setiap umatnya untuk percaya kepada Dia. Ia dapat melepaskan orang-orang yang mengalami masa genting dan menetapkan kerajaan Allah untuk selama-lamanya.